warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erio Budianto. Saya ingin menyampaikan definisi ekonomi manajerial. Jadi, apa itu ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial itu adalah penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis keputusan. Ilmu ini membahas bagaimana suatu organisasi atau bisnis dapat mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Atau sederhananya beginilah, ekonomi manajerial bermaksud untuk menggabungkan ekonomi dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Jadi dalam hal ini, ekonomi manajerial penting sebagai strategi yang paling efisien dan efektif untuk menjalankan bisnis. Menurut para ahli tentang ekonomi manajerial, salah satu diantaranya menurut Hirsi tahun 2003, ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi sebagai metode untuk pengambilan keputusan manajerial dan administrasi. Dan ada juga menurut Dominic Salvatore tahun 1996. Ekonomi manajerial adalah pengetahuan atau wawasan yang menunjukkan keberadaan teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan berdasarkan teori ekonomi untuk memeriksa bagaimana bisnis dapat mencapai tujuan secara efisien. Dan menurut Kate tahun 2000, ekonomi manajerial adalah ilmu dan seni tentang bagaimana mengatur dan mengalokasikan sumber daya perusahaan terbatas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kalau dari segi ruang lingkup ekonomi manajerial ada dibagi dari beberapa ruang lingkup, yaitu yang pertama, ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi dalam bisnis dapat menjadi latar belakang teoritis untuk pengambilan keputusan termasuk keuangan, akuntansi, manajemen, sumber daya manusia, dan pemasaran dan manajemen produksi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi manajerial didasarkan pada alokasi sumber daya yang langka seperti prinsip money, material, dan metode. Peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan manajerial harus menerapkan teori dan metode ekonomi. Kemudian keduanya dikombinasikan dengan alat dan teknik analisis ekonomi untuk memecahkan masalah manajerial yang optimal. Dan ada juga yang ketiga, yaitu teori ekonomi. Keberadaan teori ekonomi dapat menjadi efisiensi atau pengambilan keputusan. Teori ekonomi itu sendiri terdiri dari teori ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu seperti apa? Ekonomi mikro itu mencakup seperangkat teori tentang pengambilan keputusan berdasarkan perilaku ekonomi seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan konsumen individu. Sementara itu, kalau yang makro membahas sistem pengambilan keputusan berdasarkan output, pendapatan, investasi, konsumsi, lapangan kerja, dan agregat ekonomi. Ada juga yang keempat, yaitu ilmu keputusan. Matematika dan ekonometrika atau statistik dapat digabungkan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan. Ada pun juga contoh penerapannya ya seperti ini, yaitu yang kita lihat dalam kegiatan di rumah sakit misalnya, yang melakukan kegiatan untuk merawat pasien. Jadi rumah sakit tentunya harus memiliki informasi akurat tentang jumlah pasien yang dapat dirawat setiap hari. Selain itu juga rumah sakit juga harus memiliki prosedur standar tentang bagaimana dokter, perawat, dan pekerja di rumah sakit dapat bekerja terus menerus dan bergantian dalam periode waktu tertentu. Tentu saja untuk mendapatkan kinerja yang optimal harus dimulai dengan keputusan
yang tepat mengenai prosedur kerja standar. Dengan begitu, potensi kesalahan dan kekurangan bisa diminimalisir. Ada juga peran dan tujuan ekonomi manajerial, yaitu ada dua penjelasan, yaitu yang pertama, pengatur keuangan. Dalam ekonomi manajerial dapat digunakan untuk mengatur sistem keuangan yang baik. Ekonomi manajerial penting untuk mengidentifikasi biaya mana yang penting dan biaya mana juga yang tidak perlu. Ini bertujuan untuk menghindari defisit perusahaan. Ada juga yang kedua, yaitu sebagai alat evaluasi. Ekonomi manajerial dapat digunakan sebagai alat evaluasi jika ada perubahan manajer baru. Jadi manajer baru ini dapat mempelajari apa yang kurang dan apa yang dapat dilanjutkan dari strategi ekonomi manajerial yang dilakukan oleh manajer sebelumnya. Tentu saja juga era baru akan menghadirkan pasar baru yang lebih kompetitif di dunia bisnis. Jadi perilaku ada evaluasi kebijakan lama. Dan ada juga berikutnya, itu membantu manajer menyelesaikan masalah. Ekonomi manajerial sangat membantu sebagai analisis dalam membuat keputusan yang dibuat oleh manajer. Seperti yang kita ketahui, kemajuan ekonomi membuat kemajuan dalam kondisi pasar yang berubah, sehingga reformasi kebijakan diperlukan sebagai upaya untuk pengembangan perusahaan atau bisnis yang lebih efektif. Ada juga tentu mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan ekonomi. Ekonomi manajerial juga berperan dalam analisis lingkungan industri, perusahaan, dan ekonomi. Analisis lingkungan ini perlu dilakukan untuk menentukan kondisi konsumen, pemasok, dan pesaing. Selain itu juga perusahaan juga perlu menganalisis lingkungan tempat produk mereka akan dikeluarkan. Analisis lingkungan ini sangat diperlukan untuk tahap pengambilan keputusan, dan di sini juga perusahaan akan menghasilkan penghasilan keputusan tentang cara mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Demikian penjelasan saya tentang ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.